Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke materi baru. Judulnya adalah persamaan kuadrat. Ya, apa itu persamaan kuadrat? Coba sebelumnya kita akan review dulu terlebih dahulu. Teman-teman, apakah masih ingat dulu kita pernah belajar waktu kelas 7 persamaan linear satu variabel. Misal ada 3x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini disebut persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena dia hanya pangkat terbesarnya adalah pangkat 1, di mana bentuk umumnya adalah ax plus b sama dengan 0, ya. Masih ingat? Nah, kemudian waktu itu kita akan mencari solusinya, ya kan? Berapa sih x-nya gitu ya? Solusinya itu penyelesaiannya itu berapa sih x-nya? Kita akan buat dia jadi 3x, kemudian ini plus 6 supaya kita mencari x-nya. Ini di sini di ruas kiri itu kita buat yang ada variabelnya, di ruas kanan yang enggak ada. Makanya di sini kurang 6 gitu kan? Di sini juga kurang 6. Jadi sama dengan min 6. Kemudian x-nya berarti sama dengan berapa? Min 6 per 3 sama dengan berapa? Min 2. Ingat ya, kita dari sini ada sebuah persamaan linear, kemudian kita cari solusinya. Nah, sebenarnya sekarang juga sama. Tapi di sini sekarang persamaan kuadrat. Kalau waktu itu persamaan linear, sekarang persamaan kuadrat. Gimana? Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat punya bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya, ya. Jadi kalau kemarin nanya ax plus b aja, sekarang ada ax kuadratnya. Nah, itu artinya apa? Artinya kita ada syaratnya. Syaratnya a itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau a-nya 0, berarti sisanya tinggal ini dong. Ya, nah tinggal ini dan ini nggak boleh. Kemudian yang kedua, si A, si B, kemudian si C ini adalah bilangan real ya. Jadi dia di sini adalah koefisien. Kalau kalian masih ingat, A, B-nya ini koefisien, C-nya konstanta. Itu bentuk umumnya ya. Jadi kita itu akan sama kayak waktu itu, kita akan mencari solusinya seperti apa. Nah, akan beda, tapi ini itu tadi persamaan linear kita bisa langsung. Kalau persamaan kuadrat gimana caranya? Nah, kita lihat contohnya dulu. Contohnya berarti yang memenuhi bentuk umum ini berarti apa? Bisa x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Di sini A-nya berarti 1 kan ya. Nih, ini persamaan kuadrat. Ada lagi? Ada, misal 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat. Ya, jadi bentuknya harus seperti ini. Kalau ini bisa nggak? Misal ada 4x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Persamaan kuadrat bukan? Iya, kenapa? Karena ini ada A-nya tidak 0, ada A, ada B. C-nya gimana? C-nya nggak ada di sini, tapi C-nya boleh 0, gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa seperti ini bentuknya. Nah, bisa seperti ini, gitu ya. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, sekarang lanjut, gimana cara mencari solusinya? Nah, karena di sini ada x kuadrat, maka kita akan sebut solusinya itu sebagai akar, ya. Akar penyelesaian. Kenapa? Karena solusinya itu lebih penyelesaian, memungkinkan lebih dari satu. Jadi kalau persamaan linear udah cuma satu kan. Kalau ini karena x kuadrat, maka si akar penyelesaiannya, si x-nya itu memungkinkan lebih dari
1. Ya, bisa jadi hanya 2 sih ya, karena ini kuadrat berarti si akar penyelesaiannya itu ada 2. Gimana caranya? Caranya banyak. Nah, salah satu yang akan kita pelajari hari ini adalah dengan cara memfaktorkan. Ya, apa itu memfaktorkan? Ya, ini itu adalah salah satu cara untuk mencari akar persamaan tadi. Ya, nah, teman-teman masih ingat nggak dulu waktu kelas 7? Teman-teman dihadapkan dengan soal seperti ini. X plus 5 dikali X plus 2 sama dengan berapa? Gimana cara kita menghitungnya? Kita sebut dulu, masih ingat ya, air mancur gitu ya. X kali X kuadrat gitu ya. Kemudian X kali 2 ditambah 2X. Kemudian 5 kali X gitu ya. Tambah 5X. Kemudian 5 kali 2 tambah 10. Berarti jadi berapa? X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Nah, ini persamaan kuadrat bukan? Ya, betul ya. Ini kemarin waktu itu kita mencari dari sini ke sini. Atau ada lagi yang bentuk lainnya, X kali X plus 6 misalnya. Jadi apa? X kali X kuadrat. Kemudian X kali 6, 6X. Atau misal ada lagi apa? 2X dikali X tambah 4 misalnya. Tinggal dikalikan 2X kali X, 2X kuadrat. Kemudian 2X kali 4, 2X. Kayak gitu kan? Ya. Ini juga tadi gitu, X kali X kali 6. Ditambah 2X kali 4 berarti 8X. Nah, ini dulu kita waktu kelas 7 di aljabar kita mencari ini itu bentuk sederhananya seperti apa. Nah, kalau di sini untuk mencari akar penyelesaian dengan cara memfaktorkan, kita akan melakukan kebalikannya. Jadi kalau kemarin kita dari sini, gimana caranya ke sini? Sekarang kebalikannya, gimana caranya dari sini supaya jadi ini? Paham nggak? Gitu ya. Jadi memfaktorkan untuk mencari akar penyelesaian. Ya. Cara yang pertama untuk mencari akar penyelesaian itu dengan cara memfaktorkan. Tadi ya sudah diingat bahwa kalau tadi dari kelas 7 kita dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Contoh nih ya, ada X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Bagaimana cara pemfaktorannya? Berarti kita kan mau bikin dia jadi kayak gini kan? Ya, ini di sini X, di sini X. Nah, di sininya berapa? Nah, karena kita tuh kan 10 itu dapat dari sini sama ini kali ini kan. Jadi kita mau cari bilangan di sini dan di sininya berapa. Kita tahu dulu bahwa 10 itu adalah bisa 1 kali 10, bisa 2 kali 5, ya nggak? Nah, di sini memang kita gunakan trial error ya. Nah, yang harus kita perhatikan di sini kan plus 10. Plus 10 itu dia ada dua kemungkinan. Kalau nggak negatif, yang kedua positif. Tapi karena di sini positif, berarti kemungkinan dua-duanya positif. Nah, sekarang 1 sama 10. Kita coba di sini dulu. 1 di sini 10. 1 kali X berapa? X. Ini 1 kali X kan X. Terus X kali 10 berapa? 10X ya. Ini kalau dijumlahkan jadi berapa? 11X. Kok dijumlahkan? Karena ini kan tadi positif ya. Dua-duanya positif. 11X. Jadi salah nih percobaan kita. Kenapa? Karena di sini kita mau jadi 7X. Ya, maaf. Kita mau jadi di sini jadi 7X. Kita coba yang ini, 2 sama 5. Ya, kalau kita kalikan ini kali ini kan 2X. Kemudian ini kali ini 5X. Ya, kalau kita jumlahkan 7X, benar kan? Berarti jawabannya adalah
Di sini dia X plus 2, di sini dia X plus 5. Ya, jadi gimana caranya kalau kita kayak tadi nih kerjain yang waktu kelas 7, dia itu hasilnya jadi ini gitu. Jadi X kali X, kalau kita hitung balik ya, X kali X itu kan X kuadrat, kemudian 2 kali X 2X, kemudian X kali 5 5X, 2 kali 5 10, berarti kan 2X tambah 5X nya 7X gitu ya. Nah, setelah itu apakah udah selesai? Belum ya. Gimana cara selesainya? Kita mau nyari persamaannya, solusinya atau akarnya. Kita lihat ini itu kan perkalian kan. Oh, ini dikali ini sama dengan 0. Kita tahu kalau perkalian yang menghasilkan 0 itu kan bisa 0 kali 0, bisa 0 kali sesuatu, bisa sesuatu kali 0. Nah, berarti kita buat X plus 2 nya itu sama dengan 0. Kalau udah kayak gini kita bisa dong cari X-nya. Berarti X-nya berapa? Oh, X-nya berarti minus 2. Kalau yang ini kan berarti X plus 5 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X sama dengan min 5. Udah deh, berarti kita dapat solusi persamaannya atau akar penyelesaiannya. Ada dua. Ada X sama dengan min 2, X sama dengan min 5. Gimana kita cara ngeceknya? Cara ngeceknya itu adalah kayak gini. Teman-teman tinggal masukin aja coba min 2 kuadrat itu berapa ya. Kita tuh jadi ini tuh mau nyari bilangan yang kalau dimasukkan ke sini tuh hasilnya 0 gitu loh. Jadi min 2 kuadrat ditambah 7 kali min 2 ditambah 10 tuh berapa? Min 2 kuadrat kan 4, 7 kali min 2 min 14 tambah 10 ya. 4 dikurangi min 14 kan min 10 tambah 10 0 ya kan. Oh, berarti ini benar. Coba yang min 5 kuadrat ditambah 7 kali minus 5 ditambah berapa? 10 sama dengan min 5 kuadrat itu 25, terus ini min 35 ditambah 10 ya hasilnya 0 juga ya. Nah, ini jadi kita tuh mau mencari akar penyelesaiannya si X yang nilainya kalau dimasukkan ke sini dia benar hasilnya 0 ya. Gimana cara memfaktorkannya, kebayang belum? Contoh lagi deh, satu lagi ya. Misal nih sekarang ada X kuadrat ditambah 2X. Oke, yang gampang dulu deh. X kuadrat dikurangi X kemudian dikurangi 6 sama dengan 0. Berapa pemfaktorannya? Oke, di sini kan X kali X. Nah, ingat di sini perhatikan minus 6. Kalau minus 6 itu berarti kemungkinan dia, kalau minus itu kan perkaliannya hasil dari perkalian positif sama negatif. Tapi nanti dulu kita nggak apa-apa, nggak pandang itu dulu, kita cari dulu faktor dari 6 itu kan bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3 gitu ya. Oke, kalau 1 kali 6 kita lihatnya dari sini. 1 kali 6 itu kan kalau dijumlahkan bisa jadi 6, kalau dikurang bisa jadi 5 ya. Sedangkan ini min 1, berarti kita coba ini 2 sama 3 itu kalau dijumlahkan jadi 5, kalau dikurang jadi 1, berarti ada kemungkinan nih 2 sama 3. Nah, sekarang kita tinggal milih yang mana yang minus, yang mana yang plus supaya jadi min 1. Berarti yang mana? Oke, ini kan 2 kali X, 2X. X kali 3, 3X. Nah, supaya hasilnya jadi min 1, berarti yang minus yang mana? Yang ini dong, ya enggak? Jadi 2X ditambah min 3X kan min X. Oh, berarti yang ini minus, yang ini plus. Sama dengan 0. Gitu. Nah, udah gini, udah selesai belum? Belum. Kita kan mau nyari akar penyelesaiannya. Berarti dari sini, oh apa? X-nya di sini berarti kan OX tambah 2 sama dengan 0. Artinya apa? OX-nya bisa sama dengan min 2. Terus yang satu lagi, X min 3 sama dengan 0.
Artinya apa? Berarti OX-nya sama dengan 3. Jadi di sini kita punya dua akar penyelesaian. Yang pertama adalah ini, X sama dengan min 2, yang kedua adalah ini. Itu dia cara memfaktorkan ya. Untuk hari ini materinya segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.